kecelengan langsung letak aja enggak apa-apa. Itu udah sedekah kok ya. Letak aja itu udah sedekah. Nanti mau memberikannya di situ berdoa. Pas mau menyalurkannya di situ berdoa. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa. Ya, cuma kan sayang aja kita pengen sedekah kita itu menjadi wasilah terkabulnya doa-doa kita. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini sehatlah badan saya, berhenti malaikat menyiksa orang tua saya dan seterusnya ya. Apakah bacaan sholat setelah Al-Fatihah rakaat ketiga dan keempat setelah Al-Fatihah enggak baca apa-apa? Dalam sholat fardu setelah Al-Fatihah enggak baca apa-apa ya. Ustazah, oke. Bedanya rumah ruqyah dan ruatan rumah dan ruqyah. Aku nggak ngerti apa itu ruatan. Mungkin bukan bahasa Islami tapi bahasa daerah kali ya. Ustazah, Allahumma rzuqni makhraja atau Allahumma rzuqna makhraja. Jadi gini. Ketika kita dalam kondisi sujud terakhir ketika mau habis sholat ya, itu kita kan selalu usahakan berdoa ya. Setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kan kita sujud tuh ya. Lalu kemudian di sujud terakhir itu kita berdoa. Ya, apa doanya? Ya, yang masyhur adalah Allahumma rzuqni makhraja atau Allahumma rzuqna makhraja. Itu sama aja ya. Nah, jadi Ustazah bantu DM saya. Ya, Mbak Hayogi aku coba nanti cek ya sama tim aku ya. Nah, Allahumma rzuqni makhraja atau Allahumma rzuqna makhraja kayak gitu. Nah, itu sama aja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Itu doa dibaca di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Boleh 2 rakaat boleh, boleh 12 kali boleh, 11 kali boleh, bebas aja. Kalau sholat subuh apa harus ganti baju dulu? Kalau nggak kena najis sebenarnya nggak wajib ganti. Kecuali bajunya itu terkena najis ya teman-teman ya. Nanti ya Mbak Raja Ratu DM aja ya. DM aja ya. Kita belajar dulu ya. Oke Ustazah. Oke sebentar ya. Aku mau ngomong apa tadi? Lupa jadinya. Oke, lupa jadinya guys. Ingat masa depan aku. Ustazah, kalau mandi junub sebaiknya wudu dulu atau sebelum mandi? Mandi dulu baru wudu nggak jadi masalah ya. Ustazah, boleh nggak sedekah subuh diberikan pada lansia yang non muslim? Boleh sedekah subuh diberikan kepada non muslim, nggak jadi masalah. Apakah sholat taubat tidak bisa dilaksanakan setiap siang hari? Boleh. Sholat taubat itu boleh siang dan malam, nggak ada masalah. Kecuali habis subuh dan habis asar, itu yang nggak boleh. Kecuali habis subuh dan habis asar, itu yang nggak boleh. Ustazah, lagi haid bolehkah baca Yasin? Boleh, usahakan baca dari HP ya. Ustazah, di sujud terakhir doa pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Sesuai dengan keinginan kita. Jawabannya adalah boleh, tapi tutup bibirnya, ucapkan dalam hati ya. Gini aja. Oke, Ustazah, apa boleh sedekah subuh tapi masih punya hutang? Tergantung. Kalau hutangnya belum jatuh tempo, hutangnya masih lama nih, masih setahun lagi, boleh kok sedekah subuhnya sekarang, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah sedekah yang lama nggak dibayar, sedekah subuhnya semangat, atau hari itu sedekah subuh teman-teman terkumpul misalnya udah 200.000, lalu ada orang teman-teman ada orang yang nagih hutang, bayar aja hutang dulu nggak masalah. Jadi tidak ada keharuman sedekah kalau masih ada hutang kecuali kalau hutangnya udah jatuh tempo ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, boleh diulang nggak buat sujud terakhir? Jadi di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doa kita sangat mustajab. Ya, di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doa kita mustajab ya. Nah teman-teman sebelum at-tahiyatul teman-teman sujud ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lamakan sujudnya. Kalau doanya pakai bahasa Indonesia, ucapkan dalam hati. Kalau doanya pakai bahasa Arab, boleh dilafazkan dengan berbisik. Ya, nah itu dia. Nah doanya itu adalah Allahumma rzuqni makhraja ya. Atau doa-doa lain gak masalah ya. Ustazah, oke, kalau habis cebok terus sholat suka keluar air lagi. Kalau dia lagi sholat abaikan aja.
Ustazah, oke, sebentar. Bagaimana menguatkan diri tetap bisa membayar utang di antara banyak kebutuhan pokok? Kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit. Selesainya teman-teman usahakan untuk atur pola hidupnya. Sambil berdoa, ada doa lunas hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku agar aku bisa tidak meminta kepada selain engkau. Oke. Ustazah, oke. Ketika seorang suami bilang pulang aja sana. Kalau dia bilang itu pulang aja sana itu kan talak kinayah. Kalau dia ngerti itu jatuh talak loh ya. Nah, coba kasih paham dia ke depan, jangan ulang lagi karena mungkin ketidaktahuan. Tapi kalau karena dia tahu itu jatuh talak secara mutlak ya. Ustazah, oke, aman ya teman-teman ya. Sama-sama sehat selalu ya. Oke, ya Mbak Hayogi buka DM saya. Saya mau beli madu, saya di luar negeri untuk orang tua saya. Boleh Mbak? Nanti ya aku minta tim aku untuk buka ya. Ustazah, mohon jelaskan apa yang dimaksud dengan menikah dengan orang yang sekufu. Sekufu itu bahasa daerah loh teman-teman. Yang penting dalam menikah tuh intinya adalah innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan melihat dari kita melihat wanita atau melihat pasangan bukan dari wajahnya, bukan dari apanya, tapi dari hatinya. Kalau hatinya bagus, apapun kondisinya dia akan terima kita apa adanya, dan ini sulit. Karena tingkat ibadah orang sekarang semakin menipis. Ujung-ujungnya karakternya menjadi tidak terlalu oke. Maka perlu di-maintenance, perlu dikenali orangnya ya. Ustazah, oke, tolong kasih tahu tata cara zikir. Apa Mbak Mawar? Tulisannya kurang itu ya. Ustazah, bolehkah wudhu menggunakan air di ember pakai gayung? Imam Hanafi mengatakan boleh-boleh saja. Ustazah, oke. Kekenyangan muntah batal enggak? Soalnya lapar banget. Statusnya tidak sampai batal, tapi kekenyangan itu statusnya sampai ke tahap makruh saja. Makruh itu dibolehkan, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Bagaimana untuk sholat wanita yang haidnya berkepanjangan? Kalau haid Mbak berkepanjangan, berarti Mbak sedang istihadah. Istihadah itu darah sakit. Jadi pokoknya Mbak maksimal haid itu sampai 15 hari. Ya, 15 hari. Hari ke-16, 17, 18, 19 ya, itu teman-teman boleh melakukan yang namanya itu adalah istihadah. Hari ke-16, 17, 18, 19 itu adalah bagian dari istihadah. Jadi hari ke-16 itu boleh teman-teman sholat, boleh teman-teman puasa, boleh teman-teman tawaf, bebas aja ya. Jadi jangan nggak sholat terus karena udah lebih dari 15 hari. Niat sholat witir 2 rakaat dan 1 rakaat. Sengaja aku sholat sunat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, nanti Mbak Deli setelah ini ya, setelah tanya jawab ya Mbak Deli ya. Ustazah, saya sholat salah arah kiblat itu gimana? Jadi gini, kalau sholat salah arah kiblatnya, maka seandainya kita sholat nih, terus kita lihat ada tanda di lantai ternyata kiblatnya ke belakang. Kalau kita lagi di hotel misalnya, maka kita nggak perlu mengulang sholat kita, cukup kita berputar arah saja. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau kita sadar kiblat kita itu salah ketika udah selesai sholat? Maka kita ada 2 pilihan. Kalau tadi kita berusaha mencari arah kiblat ternyata salah, maka kita tidak perlu mengulang. Tetapi kalau tadi kita mencari arah kiblat, ternyata arah kiblatnya adalah salah, tapi kita tadinya tidak ada usaha, maka kita harus ulang selagi masih ada waktu sholatnya. Takbir dalam sholat itu ada berapa? Yang wajib mengangkat tangan saat
sholat itu hanya takbir atau ikhram yang pertama aja. Ya Allahu Akbar. Yang pertama saja yang wajibnya. Sementara Allahu Akbar sujud ruku, sami Allahu liman hamidah i'tidal, Allahu Akbar sujud itu semuanya tidak wajib ngangkat tangan, hanya sunnah saja. Jadi yang wajib ngangkat tangan itu hanya pada sholat wajib, pada takbir pertama aja. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Sehingga kita bisa belajar pelan-pelan setiap hari bersama di akun ini ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah siap Mbak Ica ya. Aman ya guys. Oke, Ustazah, niat puasa kodo Ramadan. Sengaja aku puasa kodo karena Allah, wajib atasku karena Allah. Gitu aja. Siap Mbak Nursia, sengaja aku puasa kodo, wajib atasku karena Allah ya. Ustazah, sholat hajat baiknya ayatnya apa? Bebas aja ya. Ayat setelah Al-Fatihah itu bebas aja. Niat sholat duha gimana? Jadi begini Mbak. Yang namanya niat sholat itu gampang. Semuanya sama kok Mbak. Mbak hanya cukup sebutkan nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Saya ulang. Nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Contoh, sengaja aku sholat taubat. 2 rakaat, rakaatnya, hukumnya sunnah atasku karena Allah. Sholat duha, sengaja aku sholat duha, rakaatnya 2 rakaat ya, hukumnya sunnah atasku karena Allah. Seperti itu. Jadi cukup sebutkan nama sholatnya, rakaatnya, dan hukumnya saja. Ustazah, sholat hajat bagusnya jam berapa? Teman-teman, ada 5 jenis sholat yang teman-teman tidak perlu jelaskan, tidak perlu pusing kapan bisa dikerjakan. 5 jenis sholat ini bisa teman-teman lakukan 24 jam. Kecuali habis asar dan habis subuh. Kecuali habis asar dan habis subuh. Coba diingat-ingat nama sholatnya ya. Sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudhu, tahiyatul masjid. Ada 5. Ini adalah 5 jenis sholat yang bisa dikerjakan kapanpun. Jadi nggak perlu lagi bingung. Sholat taubat kapan Zah? Sholat hajat kapan Zah? Istikharah dikerjakan kapan? Nggak perlu bingung. Itu dicatat. Aku coba sematkan ya. Oke, di screenshot aja. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu bisa dikerjakan kapanpun, siang dan malam. Oke, sholat duha bisa jam 11 nggak? Masih bisa sih. Ya pokoknya sholat duha itu terpapar dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Nah itulah waktu duha ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, sholat asar ada rawatib nggak? Sholat asar itu ada qobliyah asar, tapi tidak ada ba'diyah asar. Ustazah mencari arah kiblat dengan jam tangan akurat selagi dia connect ke handphone kita. Sudah sholat istikharah, tapi kok belum ada petunjuk yang terbaik ya? Sholat aja aman. Petunjuk itu nanti datang dari keyakinan sendiri, dari masukan orang lain, atau nanti dari mimpi, atau karena momentum atau kejadian ya. Ustazah, bolehkah kurban tapi belum akikah? Boleh, nggak ada masalah ya. Sholat taubat apakah bisa dikerjakan tiap hari? Boleh, nggak masalah. Ustazah, sholat tidak baca iftitah. Iftitah itu tidak wajib pada semua jenis sholat. Iftitah itu sunnah aja guys. Pada semua jenis sholat, iftitah itu tidak wajib. Iftitah itu sunnah saja ya. Mau sholat zuhur, mau sholat asar ya. Kalau mau sholat maghrib, sholat apapun, iftitah itu nggak wajib ya. Dia sunnah saja. Cuma sayang aja kalau nggak dikerjakan ya. Ustazah, cara jamak qashar berikut niatnya. Teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan lonceng live dan videonya. Nanti kita bisa belajar bersama di akun ini bersama-sama dengan ini ya teman-teman ya, bersama-sama dengan dengan aku di sini. Dan aku juga sering ceramah apalagi tentang jamak qashar. Jamak qashar kalau dijelaskan di live ini
panjang dan belum tentu paham. Ada baiknya teman-teman bisa lihat di video aku, di TikTok aku, di pojok kiri atas. Itu ada tentang jamak qashar dalam sholat. Atau bisa pergi ke channel YouTube aku, Ustazah DR Nela Luki. Teman-teman klik aja di YouTube itu, jamak qashar Ustazah DR Nela Luki. Di situ ada video tentang jamak, belajar cari ke sana aja. Kan dengan handphone aja. Nanti kita akan ulang-ulang terus tentang jamak di ceramah-ceramahnya aku. Yang penting berteman aja dulu di akun ini ya. Ustazah, oke, yang tidak boleh dibaca saat menstruasi apa aja? Lebih baik apa yang boleh dibaca? Itu lebih gampang. Yang pertama, silahkan bersolawat kalau teman-teman haid. Yang kedua, silahkan berzikir kalau teman-teman haid. Yang ketiga, silahkan berdoa dan kemudian atau mengulang-ulang hafalan di dalam hati. Itu boleh ya teman-teman ya, nggak jadi masalah ya, oke. Nggak jadi masalah, oke. Ustazah, jika sholat bersin, batal nggak? Bersin, batuk, flu dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Ya, selagi batuk bersinnya itu tidak mengeluarkan buang angin atau tidak mengeluarkan cairan. Tapi kalau teman-teman batuk di atas, kemudian keluar cairan di bawah, ya itu berarti batal dong. Ya, nanti ambil wudhu lagi, lalu kemudian teman-teman boleh nggak usah lagi dipakai celananya dan harus cebok ya. Setelah sholat duha, bolehkah sholat taubat? Boleh. Kan tadi ceritanya sholat taubat itu bisa dikerjakan kapanpun ya. Al-Fatihah doang kalau haid nggak ada masalah. Sholat isya setelah witir atau setelah tahajud. Sholat witir setelah isya atau setelah tahajud. Bebas aja mbak. Ya, sholat witir itu terpapar dari habis isya sampai azan subuh. Dari habis isya sampai azan subuh. Nah, yang penting witir itu cuman boleh 1 kali. Misalnya nih, mbak sholat isya. Lalu kemudian mbak ba'diyah isya. Lalu kemudian mbak witir. Ya, tengah malam mbak mau tahajud boleh. Tapi jangan witir lagi. Karena witir cuma boleh 1 kali dalam 1 malam. Kecuali mbak sholat isya. Lalu kemudian mbak ba'diyah isya. Lalu kemudian mbak nggak sholat witir. Lalu kemudian lanjut mbak melakukan sholat tahajud di malam hari. Lalu kemudian witir. Nggak masalah. Yang penting witir cuman boleh 1 kali aja ya. Oke, 1 kali aja ya. Oke. Ustazah, oke. Sholat qobliyah subuh, terus lanjut sholat fardu subuh, boleh nggak? Boleh. Selagi masih ada waktu sholatnya, boleh ya. Ustazah, oke. Kalau ada lenjer kecoklatan, apakah sudah dibilang mens? Boleh. Iya, tidak ada sholat ketika ada kecoklatan ya. Ustazah, qobliyah zuhur 4 rakaat ya mbak. Bisa 2, bisa 4. Bisa 2, bisa 4. Ya paling bagus 4 ya. Sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Tapi kalau mau 2-2 aja. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku lagi qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Begitu ya. Ustazah, oke. Iya dong lebih bagus 4 rakaat dia lebih bagus ya. Ustazah, oke. Oke, sebentar ya. Sebentar ya. Qobliyah subuh boleh nggak dikerjakan sebelum azan? Jangan. Azan dulu baru teman-teman qobliyah. Yang namanya qobliyah itu mesti azan dulu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau kita hari-hari keputihan mengenai celana dalam boleh sholat nggak? Nggak. Jadi gini, kalau teman-teman keputihan, teman-teman harus berwudu dan cebok sebelum berwudu.
ya cebok sebelum berwudu. Kalau celananya ada keputihan, maka Mbak boleh buka, sholat nggak usah pakai celana atau Mbak pakai panty liner sambil pelan-pelan menyembuhkan keputihannya, jaga stres, jaga hormon, jaga makan ya. Ustazah, zakat emas cukup sekali atau setiap tahun? Tergantung. Kalau emasnya emas batangan, selagi di atas 85 gram emas, keluarkan zakatnya. Tapi kalau emasnya perhiasan, hanya wajib zakat sekali aja dalam seumur hidup ya. Ustazah, niat sholat qobliyah subuh apa? Sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Itu niatnya ya. Ustazah, berarti qobliyah zuhur sama ba'diyah zuhur 4 rakaat ya? Enggak, ba'diyah cuma 2. Gini aja, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Aku jelaskan tentang qobliyah dan ba'diyah ya. Sambil teman-teman yang baru mampir, klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Jadi gini, ada namanya sholat rawatib. Rawatib itu terdiri dari 2, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah itu sebelum sholat fardu. Ba'diyah itu setelah sholat fardu. Kan gitu kan? Nah, ada yang hukumnya sunnah mu'akkad ya. Apa yang hukumnya sunnah mu'akkad? Aku coba jelaskan. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Totalnya adalah 12 rakaat. Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Totalnya adalah 12 rakaat. Hanya saja khusus 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya ada sunnahnya tapi tidak sunnah muakkad. Dia sunnah biasa ya. Ustazah, aman ya. Nah ini dia aku sematkan di bawah ya. Aku sematkan di bawah. Itu dia. Ustazah, usia kehamilan berapa ditiupkan ruh 4 bulan? Ustazah, kalau pakai gamis tidak pakai legging bagaimana? Maksudnya gimana? Pakai gamis nggak pakai legging? Ustazah, keluar angin dari depan apakah membatalkan sholat? Iya. Keluar angin dari keluarnya sesuatu dari kubur dubur atau di antara keduanya itu membatalkan ya. Ustazah, aman ya. Bolehkah sholawat tanpa mandi wajib? Mandilah. Mendahulukan mandi wajib ya. Itu adalah sangat dianjurkan ya. Ustazah, saya kan kuliah. Kalau keluar dari kelas itu sekitar jam 5. Apa pas zuhur saya boleh jamak? Sekolah nggak boleh jamak, Mbak. Jadi Mbak ambil kesempatan sholat di waktu kuliah itu. Sholat zuhur kan ada istirahatnya Mbak untuk sholat. Lalu Mbak nanti bisa asar di jam 5 itu ya. Ustazah, hari ini puasa. Tadi lagi nyicipin makanan. Ada beberapa menit baru sadar kalau lagi berpuasa. Nggak batal. Kalau nggak sengaja nggak batal ya. Ustazah, bolehkah sholat sunat ba'diyah isya lalu langsung witir? Nggak jadi masalah. Ya, teman-teman sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu kemudian witir. Tengah malam boleh tahajud tapi jangan witir lagi. Ustazah, kalau meninggal roh kita dikembalikan hidup lagi dong. Bisa bernafas. Jadi gini, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, akhbirni anir ruh. Kasih tahu aku tentang alam ruh. Maka Rasulullah menjawab, wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang tahu. Lalu kemudian Rasulullah bertanya lagi ya kepada Jibril,
Ya Jibril, akhbirni anir ruh. Lalu Jibril berkata, wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang tahu. Kan kayak gitu kan? Maka dalam hal ini itu adalah kita tidak tahu tentang alam ruh ya. Saja saat berhubungan keluaran darah padahal kita sudah selesai. Itu gimana hukumnya? Segala sesuatu yang tidak disengaja tidak ada hukum atasnya. Saja, oke, aman ya. Oke, bolehkah mengakikahkan anak yang dewasa yang sudah meninggal? Harusnya anak dewasa tidak diakikahkan tapi dikurbankan. Kalau dikurbankan boleh, diakikahkan yang nggak bisa ya. Ustazah, oke ya, boleh nggak tidak sholat ba'diyah isya langsung witir? Tidak ba'diyah isya langsung witir, sayanglah teman-teman. Karena ba'diyah itu status hukumnya adalah sunnah muakkad ya. Sunnah muakkad ya. Sayang kalau nggak dikerjakan ya. Ustazah, oke, aman ya. Oke, gimana caranya biar lunas hutang? Coba baca doa. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Aku ulang ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Itu doanya. Oke. Ustazah, bagaimana sholat tahajud 4 rakaat? Bisa dua-dua. Sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, pasang niat lagi. Sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke. Ustazah, anak saya lagi nikah tapi belum akikah. Lalu diakikahkan sekarang, nggak ada masalah. Tapi tetap tidak wajib ya. Ustazah, bersentuhan suami istri batal atau tidak? Dalam hal ini Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Aku ulang ya. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke. Ustazah, saya sholat isya jam 10. Masih boleh sholat sunat enggak? Oke, jadi gini. Sholat isya itu batas waktunya memang panjang. Karena kita ketiduran, lalu kita sholat isyanya di jam 10 misalnya. Maka boleh enggak kita qobliyah isya, lalu sholat isya, lalu ba'diyah isya? Boleh, selagi masih ada waktu sholatnya. Cuma aku ingatkan, jangan sholat isyanya itu kelamaan. Ya, misalnya nih, banyak orang-orang yang sholat isya, dia selalu menggabungkan isya dengan tahajudnya. Ya, dia gabungkan isya dengan tahajudnya. Saya tidak sarankan itu dilakukan dalam waktu lama. Karena tabiat isya itu di awal waktu. Sementara tabiat tahajud itu di ujung waktu. Nanti jadi lalai. Sementara jangan tidur sebelum isya. Yakrahun naum qoblal isya. Allah itu tidak suka orang yang tidur sebelum isya. Dalam dalil dikatakan ada 3 waktu yang tidak dianjurkan untuk tidur. Yang pertama adalah setelah subuh. An-naum ba'da subuh yazhabu barakatar rizq wal umr. Tidur habis subuh akan mengangkat berkah rezeki dan usia. Yang kedua adalah jangan tidur setelah asyar dan kemudian jangan tidur sebelum isya. Gimana kalau kesiangan matahari terbit tapi gak terlambat bangun subuh? Tetap bangun dan tetap sholat. Walaupun kalau kita lalai tetap berdosa ya mbak, tapi tetap mbak lakukan aja. Oke, suami udah tidak menafkahi 9 bulan dan pisah rumah. Apa boleh istri menggugat cerai? Coba dibaca buku nikahnya. Dalam buku nikah dijelaskan, ketika seorang suami tidak menafkahi istri beberapa bulan berturut-turut, kalau istri tidak ridho maka dia boleh menggugat. Karena selama istri tidak ridho, selama itu pula suaminya akan berdosa. Jadi jawabannya adalah kalau mbak nggak ridho, mbak boleh menggugat. Kalau mbak ridho itu bagian dari kesabaran dan sedekah. Semua pilihan mbak ya. Ustazah, oke. Nah,
Oke, nah aman ya guys. Yang tak terjawab ini keramaian ya, dan sebagian mungkin ke filter. Wallahu alam bisawab ya. Ustazah, oke, habis kunut apa boleh mengusap wajah? Boleh iya, boleh tidak. Tidak ada masalah. Dia tidak akan mengganggu rukun sholat kita. Oke. Ustazah, doa anak nurut. Doanya adalah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Oke. Ustazah, oke. 1 bulan full tahajud, doa dikabulkan. Terbukti Ustazah, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Oke, bolehkah sedekah subuh di atas namakan orang tua yang non muslim? Nggak perlu. Kalau ada non muslim yang meninggal, kita tidak bisa bersedekah atas nama dia. Kita tidak bisa doakan dia agar dilapangkan kuburnya, dimasukkan dia ke surga, nggak bisa. Jadi kalau ada non muslim yang meninggal dunia, kita cuma boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un saja. Kita tidak bisa mendoakannya agar dilapangkan kuburnya, diringankan siksanya, nggak bisa. Dan ketika ada non muslim yang mengucapkan salam kepada kita, misalnya dia bilang nih assalamualaikum, maka jawaban kita cukup waalaikum saja. Waalaikum itu artinya kamu juga ya, waalaikum. Oke, teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, jika suami tidak pernah sholat, apakah kita wajib taat kepada suami? Selagi perintahnya tidak mendatangkan kepada dosa, taat. Karena urusan sholat nggak sholatnya dia, urusan dia dengan Allah. Ya, yang penting tugas kita mendoakan dan mengingatkan. Ya, nah jadi kalau teman-teman ketika perintahnya itu tidak melanggar syariat, ya ikutilah. Oke, Ustazah, zuhur jam 2. Apa boleh melakukan qobliyah dan ba'diyah? Tergantung. Jam 2 ini masih ada waktu sholatnya enggak di tempat Mbak? Kalau jam 2 ini waktu sholatnya udah ada, masih bisa. Tapi kalau udah habis, jangan. Fokus dengan sholat zuhur aja. Oke. Ustazah, waktu sholat fajar jam berapa? Sholat fajar itu setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Ya, nah dalam dalil dikatakan rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ustazah, saya menikah 25 tahun, suami tidak memberitahu berapa gajinya, itu bagaimana? Sebenarnya tidak ada kewajiban seorang suami men-spill gaji kepada istrinya sih. Hanya saja dia wajib memenuhi sandang, pangan, papan istrinya aja. Meskipun kita nggak tahu semua jumlah uang mereka ya. Ustazah, iya siap Mbak Desiana ya. Semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, kami LDR, suami sambung gak pernah ngasih nafkah dan gak bantu kebutuhan. Pertanyaannya apa? Jadi begini, ketika seorang suami tidak menafkahi istri, kalau istrinya ridho, maka suaminya tidak berdosa. Tapi kalau istrinya tidak ridho, maka suaminya berdosa. Nah pertanyaannya, boleh bercerai nggak kalau suami tidak menafkahi? Yang pertama, kita boleh mengambil uangnya tanpa izin kalau mau. Ya secukupnya. Yang kedua, kalau teman-teman memang nggak kuat, daripada terjadi seperti ini, dia tidak menafkahi, kita tidak melayani, kita juga dosa. Dia tidak menafkahi, dia selingkuh, kita memaki. Dia menghina, kita mencaci. Ujung-ujungnya rumah tangga sudah tidak bisa dijadikan lagi sebagai ajang ibadah. Kalau mau pisah, silahkan. Ini bukan rekomendasi. Aku cuma menyampaikan sebuah rumus. Jika dalam sebuah rumah tangga itu ya masih bisa mendatangkan kepada kebaikan, pertahankan. Tapi kalau sudah tidak bisa lagi mendatangkan kebaikan, boleh ditinggalkan ya.
Ustazah, oke, waktu yang tepat melakukan sholat taubat dan hajat. Sholat taubat dan hajat itu bisa dilakukan siang dan malam, kecuali habis subuh dan habis asar. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya supaya kita bisa berteman bersama di akun ini ya. Ustazah, aman ya? Ustazah, apakah hukum anak perempuan tidak disunat? Tidak masalah. Sunat tidak wajib bagi anak perempuan ya. Ustazah, sebentar. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, apa bacaan niat ba'diyah isya? Kalau niat mah sama aja. Niat sholat itu sama mbak. Cuman sebutkan nama sholatnya, rokaatnya dan hukumnya. Sengaja aku ba'diyah isya misalnya. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu kan. Sengaja aku sholat ba'diyah isya. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat duha. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi sholat itu saya ulang lagi ya. Hanya menyebutkan nama sholat, rakaatnya dan hukumnya ya. Nama sholat, rakaatnya dan hukumnya saja. Sengaja aku sholat duha. Berapa rakaat? 2 rakaat. Hukumnya apa? Sunnah atasku karena Allah ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke. Ini Ustazah makan kafe terus nggak tahu kalau ada menu yang nggak kebayar. Kalau udah yakin nggak bayar, ya udah teman-teman langsung bayar aja ya, datang ke sana bayar. Aku pernah kok seperti itu, ya makan kerupuknya lupa, ya tinggal datang lagi aja dan bilang bang nanti saya bayar ya kayak gitu atau bayar aja ya. Ustazah, sholat hajat boleh dikerjakan berkali-kali dalam sehari nggak? Boleh. Sholat hajat boleh dikerjakan berkali-kali ya teman-teman ya. Ustazah, oke, yang mana Mbak Nindya? Yang dimaksud tidak boleh sholat habis subuh dan habis asar. Ya, habis waktu subuh, habis waktu asar nggak boleh lagi. Misalnya nih, azan subuh jam 4.30. Habis waktu asarnya jam berapa? Habis waktu subuhnya jam berapa? Misalnya habis waktunya 5.30. Nah 5.30 itu nggak boleh sholat sampai fajar. Jadi kalau udah habis waktunya nggak boleh lagi sholat ya. Oke, Ustazah aman ya. Gitu ya teman-teman ya. Saya nikah tapi walinya adik laki-laki, enggak apa-apa ya. Wali itu bisa adik laki-laki dan seterusnya ya. Oke, Ustazah saat haid zikir Al-Fatihah boleh nggak masalah. Lagi haid sekedar teman-teman baca Al-Fatihah, sekedar baca sholawat, ya itu nggak jadi problem ya teman-teman ya. Nggak jadi problem ya. Ustazah sholat sunat duha 4 rakaat berapa kali salam? Bisa 2 kali salam ya. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Hanya saja kalau 4 rakaat ya teman-teman itu tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat 2 berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Nah aman ya guys. Ustazah, oke aman ya. Oke, bagaimana cara bayar hutang kepada orang yang meninggal? Yang pertama adalah cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada, maka ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta misalnya untuk membayar hutangku kepada si fulan. Waktu sholat subuh jam berapa? Ya sampai cahaya merah di atas langit. Tapi kalau untuk jamnya aku nggak bisa kasih karena kita beda daerah. Yang baru mampir ini coba klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Hingga kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke, kalau tahajud tapi belum sholat isya, apa harus tidur lagi? Enggak ya. Tapi jangan keseringan tahajud isyanya di waktu tahajud. Usahakan isya itu di awal waktu. Karena tabiat sholat isya itu adalah di awal waktu ya.
Oke, ya jadwal sholat tergantung daerah masing-masing. Ustazah pakai panty liner nggak apa-apa. Kalau teman-teman keputihan pakai panty liner nggak apa-apa. Nanti kalau sholat ya kalau mau wudhu itu dicebok panty linernya dibuang. Lalu diganti, boleh sholat. Tapi kalau nggak pakai panty liner, celananya nggak boleh dibawa lagi. Lalu kemudian teman-teman boleh sholat tanpa pakai celana itu. Dan keputihan itu harus disembuhkan. Karena dia sangat mengganggu kesehatan. Jaga pikiran, jaga hormon. Nanti kalau ada rezeki, aku spill madu akasia buat teman-teman semua. Kalau ada rezeki beli ya. Nah seperti tadi pagi ya ada orang yang keputihan ya aku saranan beli akasia ya kayak akasia itu kayak diabetes, kolesterol atau haid gak lancar, istihadah dan flek. Nanti aku spill madunya jam 9-an. Madunya itu harganya terjangkau dan rata-rata ter-CO di akun kita itu sampai 1 ton lebih setiap harinya dalam beberapa dan kita udah spill 2 tahun ya teman-teman ya. Ustazah, oke, apakah nyata doa salat tahajud terbukti ya? Ya doa aja, nggak usah putus asa dengan rahmat Allah ya. Oke, aman ya guys. Nah, Oke, kalau keguguran 3 bulan nggak wajib dikasih nama, kalau mau boleh untuk mendoakannya. Tapi dia juga nggak ada dosa kok, ya kan? Ustazah, iya. Kalau pakai panty liner ganti setiap mau sholat. Makanya susah kan? Makanya bagusnya teman-teman boleh sembuhkan. Jaga hormonnya, hati-hati ya teman-teman. Supaya tidak sakit. Nah coba nanti sejak atau ini nih ya. Keputihan nih kalau seandainya dia caranya aja yang salah kemarin Mbak. Harusnya Mbak validasi ke kakaknya. Saya udah bayar ke adikmu. Tapi seandainya Mbak udah memvalidasi ke kakaknya, adiknya nggak menyerahkan ke kakaknya, Mbak nggak dosa lagi. Tapi kalau seandainya Mbak tidak memvalidasi kemarin, Mbak tetap harus menggantinya. Jadi akadnya harus diperjelas. Akadnya akad hutang. Ya harus kepada orang yang dihutangkan, ya yang menghutangkan. Ustazah, oke sama-sama ya. Oke gitu ya, aman ya. Zah yang benar Allahumma gnini atau Allahumma gnina. Doa sama aja. Allahumma gnina itu kayakan kami. Allahumma gnini kayakan aku. Sama aja ya. Ustazah kalau kita berhutang kepada orang Nasrani nggak dibayar nggak boleh. Tetap secara muamalah kita mendapatkan dosa yang besar ya. Ustazah, gamis yang dipakai tawaf nyucinya masih ada wangi deterjen nggak apa-apa. Yang penting dari mikot sampai tahallul kita nggak boleh pakai wangi-wangi. Oke, kalau perempuan sholat dulu aja atau taraweh di rumah aja nggak apa-apa ya. Sholat di rumah nggak apa-apa perempuan ya. Ustazah, nah gitu ya. Apa nih? Semua manusia diciptakan berpasangan. Lalu bagaimana dengan statement berjodoh dengan kematian? Wallahu a'lam bishawab. Apa itu maksudnya? Oke, gitu ya. Ustazah, sebentar ya. Gitu. Ustazah ada hadis berbunyi sholat sendirian dihukumi tidak terhitung sholat. Maksudnya gimana, Pak? Untuk laki-laki itu status hukumnya sunnah muakkad ke masjid. Suatu ketika Rasulullah pernah menyatakan kepada laki-laki, siapa di antara kalian yang tidak ke masjid, aku bakar rumahnya. Tapi ternyata Rasulullah tidak membakar. Kalau Rasulullah membakar saat itu, maka status hukum laki-laki ke masjid akan menjadi wajib. Tapi pada faktanya Rasulullah tidak membakar. Maka karena Rasulullah tidak membakar, maka terpecahlah pendapat ulama menjadi 2. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan fardu. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, apakah sholat hajat dan taubat bisa dikerjakan anytime? Anytime, kecuali habis subuh dan habis asar ya. Ustazah, sholat dan udah ya. Ustazah, sebentar ya. Dalam Islam perempuan itu disunat juga ya Zah. Wanita tidak harus sunat ya, dia cuma mubah saja ya. Ustazah, sebentar ya. Besar mana pahala duha dengan tahajud sama ya, tapi fadilahnya berbeda. Kalau sholat duha lebih kepada melapangkan rezeki kita. Sholat tahajud lebih kepada mengijabah doa-doa kita. Ustazah, bagaimana cara membayar hutang kepada orang yang telah meninggal? Cari ahli warisnya atau ganti dengan sedekah.
Ustazah, khitan kan wajib bagi laki-laki, tapi anak saya meninggal belum dikhitan, gak ada masalah ya. Abaikan dan tetap doakan, oke. Ustazah, setiap sedekah Jumat berkah saya bagikan 10 bungkus nasi dengan tetangga. Silahkan, gak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, oke, kalau subuh kesiangan boleh sedekah subuh nggak? Sedekah subuh itu selagi masih ada waktu subuhnya. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Selama masih ada waktu subuh, masih bisa sedekah subuh. Tapi kalau waktu subuhnya udah habis, tidak bisa lagi sedekah subuh. Bisa sedekah subuh lagi besoknya. Ustazah, bagaimana hukum membaca Al-Fatihah buat orang tua? Boleh. Itu namanya wasilah. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya. Kalau dia masih hidup, sehatlah badannya, dan seterusnya. Kalau istri mendaftarkan gugatan cerai dengan suami, apa itu sudah talak? Belum. Ya, kalau masih mengajukan gugatan itu belum talak. Karena nanti ada mediasi, 1. Yang kedua ada sidang perceraian, 2. Yang ketiga akan ada bab saksi dan bukti, baru putusan pengadilan. Maka putusannya ada pada hakim. Apakah itu termasuk gugat yang sah atau tidak? Jalani aja proses sidangnya. Kalau pas sholat keluar cairan keputihan, abaikan. Ya, takutnya was-was dari setan. Yang penting kalau teman-teman keputihan udah harus cebok sebelum berwudu, beres. Ustazah, beli barang pakai pay letter apakah riba? Kalau ada bunganya tentu pasti riba. Sholat tahajud boleh dikerjakan 1 kali salam 4 rakaat boleh. Sengaja aku sholat tahajud 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi kalau mau 4 rakaat 1 kali salam itu tidak pakai tahiyat awal. Dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Saranku jangan 4 rakaat 1 kali salam, nanti teman-teman kesulitan. Lakukan saja 4 rakaat 2 kali salam. Kalau kita di luar uzur syar'i, apakah amalan jika bangun malam? Oh, haid. Teman-teman boleh bersolawat, boleh mengingat kekurangan diri, boleh berzikir, dan boleh sekedar mengulang hafalan. Ustazah, kalau bunga deposito diberikan untuk makanan kucing bisa. Tapi ngapain Mbak deposito? Tidak halal juga. Mbak bisa pergi ke instrumen yang lebih besar pemasukannya. Seperti obligasi syariah, reksadana syariah, atau Mbak bisa investasi di beberapa perusahaan yang tidak ada muatan ribanya. Oke, dan yang mirip kayak deposito itu adalah surat berharga negara syariah. Oh, deposito itu sudahlah riba, tapi profit takingnya pasti kalah dengan inflasi. Jadi kalau teman-teman mau tahu ilmu keuangan, bahwa inflasi di Indonesia 5-4%. Teman-teman kalau mau investasi harus cari retur atau profit yang lebih di atas 5%. Sama dengan teman-teman mau beli rumah untuk disewakan. Maka ketika teman-teman punya rumah, misalnya harga rumahnya 400 juta. Coba kali 6%-nya berapa. Kalau 6%-nya berapa, itulah biaya sewa yang mesti didapatkan per tahunnya. Kalau di bawah 6% itu bukan investasi. Itu uang hilang ya. Jadi pelajari ilmunya sebelum teman-teman melakukannya. Kemarin ada temanku beli rumah 400 juta. Dia menganggap itu investasi. Tapi tapi tidak sampai 6% per tahun daripada sewanya. Dan itu uangnya percuma, akan kemakan inflasi, ya. Terlalu tinggi sih, tapi ya udahlah paham dikit-dikit lah guys. Jadi harus di atas 6% sewanya per tahun. Baru dia dianggap sebagai sebuah investasi. Karena ingat nilai uang berkurang. Kita harus bisa mengalahkan hilangnya daripada nilai uang tadi. Kadang-kadang investasi sebenarnya tidak, tapi dianggap-anggap aja, ya. Anggap aja paham ya guys. Oke, Ustazah, liabilitas, ya liability, ya kayak rumah yang kita pakai kata orang investasi, tapi tidak. Ustazah, bolehkah sudah tahiyat akhir baca doa fitnah dajjal? Boleh, nggak masalah, ya. Ustazah, akikah anak bisa dipakai sapi nggak? Pakai konversi aja ke kambing ya. Ustazah, bagaimana untuk doa diri sendiri yang lagi sakit? Tinggal doa aja, lakukan sholat hajat dan doakan kesembuhan kita. Ustazah, oke, bagaimana kirain waktu untuk sehari dalam Islam? Kirain waktu itu apa maksudnya? Oke, sebentar ya. Apa hukumnya seorang istri mengambil uang suami untuk bayar hutang?
Hutangnya hutang siapa? Kalau hutangnya hutang suami boleh. Kalau hutangnya hutang istri, nyuri namanya. Karena hutang itu hanya menjadi tanggung jawab orang yang berakad. Ustazah, oke aman ya teman-teman ya. Apakah boleh ngasih zakat ke saudara kandung? Boleh, karena dia bukan tanggung jawab kita. Yang tidak boleh zakat itu adalah ke anak dan ke orang tua. Ustazah, kenapa tahajud berat kalau duha enggak? Harusnya lebih berat duha daripada tahajud. Nggak ada masalah. Mbak pilih aja yang mana yang mau Mbak kerjakan. Saja kalau nggak keluar rumah tapi sholatnya di kodo, boleh nggak? Nggak boleh. Tidak boleh sembarang kodo ya teman-teman ya. Ustazah, lebih afdol mana baca Quran di HP atau bersalawat jika sedang haid? Dua-duanya bagus. Saya mau tanya, sholat duha saya kerjakan 2 rakaat. Rakaat pertama saya baca ad-duha, nggak apa-apa. Sebenarnya rakaat pertama bacanya asyams, rakaat kedua bacanya ad-duha. Tapi kalau teman-teman nggak mampu baca ayat lain juga nggak ada masalah ya. Ustazah, saya oke aman ya. Ustazah, apakah sholawat nariyah termasuk syirik? Banyak orang mengatakan sholawat nariyah termasuk syirik karena artinya sangat memuliakan baginda Nabi. Tapi tidak demikian. Kita ingin memuliakannya tapi tidak menyembahnya. Jadi sholawat itu tidak syirik. Ustazah, mulai hari apa sebaiknya puasa Daud? Terserah. Terserah aja. Pokoknya puasa Daud itu sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Kapan mulainya? Terserah. Asal jangan dimulai dari hari Jumat dan hari Sabtu. Ustazah, oke, bolehkah sedekah subuh dengan adik sendiri? Boleh. Sedekah subuh itu bebas. Mau teman-teman kasih ke siapapun bebas aja. Ustazah, oke, bolehkah? Oke, iya. Ustazah, sehari Ustazah, apa boleh? Mbak Oge, apakah zakat mal boleh dikasih ke cucu? Boleh, karena cucu bukan tanggung jawab kita. Pokoknya boleh sedekah dikasih kepada seseorang yang mana dia itu bukan tanggung jawab kita secara syariat. Makanya boleh sedekah ke kakak kandung, boleh sedekah ke adik kandung, boleh sedekah ke sepupu, ponakan, cucu, boleh. Yang nggak boleh itu adalah bukan sedekah zakat ya. Yang nggak boleh itu adalah zakat ke anak kandung dan ibu kandung. Ustazah, oke, apa hukumnya berhubungan badan suami istri di kamar mandi? Nggak ada masalah. Ustazah, oke, sebentar, bolehkah witir 1 rakaat? Boleh, nggak masalah. Ustazah, apa hukumnya meminjam dana kur? Sebenarnya kur itu koperasi. Koperasi itu adalah syirkah. Syirkah itu adalah koperasi. Koperasi itu sebenarnya nggak masalah. Cuman sekarang banyak koperasi yang mirip kayak bank. Kalau telat dia kasih denda, dalam angsuran ada bunganya. Coba dilihat, apakah itu koperasi atau bank berbungkus koperasi? Ustazah, oke, kalau kita punya utang di bank belum bisa bayar gimana? Bayar segera. Ustazah, kirain sehari Ustazah dari subuh sampai maghrib. Bagaimana dengan waktu isya? Jika diketahui, kiraan sehari Ustazah dari subuh sampai maghrib. Bagaimana dengan waktu isya? Jika dikira sehari itu masuk maghrib. Pertanyaannya lebih berat daripada ujian hidupku. Kirain sehari Ustazah dari subuh sampai maghrib. Bagaimana dengan waktu isya jika dikira sehari itu masuk waktu maghrib? Maksudnya pergantian hari Mbak. Pergantian hari itu dimulai dari maghrib sampai maghrib. Mungkin gitu ya guys. Ya. Lebih bingung daripada ujian hidupku guys. Kita lanjut ya guys. Oke. Oh iya, barangkali ada yang bisa bantu saya. Apa maksudnya? Mungkin 24 jam dalam sehari kali ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ustazah, bagaimana kita tidak bisa memaafkan orang yang telah menghina kita? Rugi kita. Ya, rugi kita. Memaafkan orang itu bukan karena dia benar. Dia tetap salah di mata Allah. Tapi kita memaafkan dia karena kita pengen tenang dan kita pengen bahagia. Dan kan tidak akan pernah tenang sebelum kita memaafkan orang lain. Oke? Nah gitu dia. Jadi kalau ada orang yang nyakitin aku biasanya memilih untuk memaafkan. Bukan karena dia benar. Tapi karena aku pengen lebih tenang. Nah dianya gimana? Biarkan menjadi urusan dia dengan Allah. Dan aku urusanku atas sikap dan akhlakku. Seperti itu guys ya. Lebih banyak aktivitas yang bermanfaat. Biar tidak terlalu banyak mikirin orang lain ya.
Ustazah, oke, gitu ya. Oke. Iya, saya mau umroh, tapi masih punya cicilan. Kalau cicilannya cicilan hutang di bank, ada baiknya teman-teman untuk membayar atau ngebom hutang ribanya dulu. Karena menurut Sayyidatina Aisyah, menghilangkan dosa lebih baik daripada memperbanyak kebaikan. Oke. Ustazah, oke, aman ya. Apa orang yang tidak sholat dan puasa Ramadan tidak boleh bayar zakat fitrah? Bayar, nggak ada masalah. Bayar zakat fitrahnya berpahala, tapi tidak berpuasa dan tidak sholatnya nanti berdosa. Maka akan dihisap nanti berat dosa dan pahalanya. Ustazah, apakah jika punya emas sekali aja dikeluarkan zakatnya? Kalau punya emas, keluarkan zakatnya, tergantung emasnya. Kalau emasnya emas batangan, keluarkan setiap tahun. Selagi di atas 85 gram. Tapi kalau emasnya emas perhiasan, keluarkan sekali seumur hidup. Ustazah, oke. Nah gitu ya. Nah, Ustazah, bagaimana kalau suami untuk kebutuhan sehari-hari, suami itu agak pelit. Nah, suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, suamiku pelit. Maka Rasulullah, kau ambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-lakimu dan untuk kebutuhan anak perempuanmu secukupnya. Bil ma'ruf. Jadi boleh mencuri uangnya kalau seandainya dia pelit. Tapi kalau dia pelit, kalau dia enggak pelit, enggak bisa. Ya. Ustazah, boleh tak rotibul hadat kita niatkan untuk jaga akidah? Boleh. Ustazah, didoakan bukan diniatkan ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Yang marahan sama saudara, apakah sholatnya diterima? Bukan sekedar sholat yang tidak diterima, tapi semua amal ditangguhkan. Suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu berpuasa Senin dan Kamis? Rasulullah berkata, di hari Senin dan Kamis, malaikat akan membawa catatan amalku ke langit. Dan tidak akan dibawa catatan amal orang-orang yang sedang bermusuhan. Makanya kenapa kata Pak Ustadz, jangan sampai tidak bersapaan melewati Senin dan Kamis atau 3 hari. Karena kalau kita bermusuhan melewati Senin dan Kamis, maka kebaikan kita tidak akan dibawa kepada Allah. Dia ditangguhkan. Jadi kita mau sedekah, mau zakat, itu ditangguhkan sampai kita berbaikan kepada orang-orang yang kita musuhi. Jangan bermusuhan, gak ada untungnya. Kecuali dengan bermusuhan kita naik imannya. Kecuali dengan musuhan kita naik usahanya. Kecuali dengan bermusuhan kita menjadi sukses orangnya. Kecuali dengan bermusuhan kita menjadi happy. Kenyataannya enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya, ngapain ya kan? Nah, jadi lebih baik juga enggak. Ustazah, mertua saya tinggal sama saya, tapi dia tidak sholat. Bagaimana cara ngasih taunya? Sindir tidak mempan. Tidak ada metode untuk mengingatkan orang dengan menyindirnya. Sholat ya mak, gitu. Bu, sholat yuk, gitu. Nggak boleh disindir-sindir. Ya. Weh bu, ada loh bu, temanku tuh nggak sholat bu. Itu calon ahli neraka loh bu, ibunya nggak sholat. Itu dia malah tersinggung nanti. Iya kan? Jadi tidak ada metode dakwah dengan menyindir. Ya, iya. Ngomong aja baik-baik. Khatibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Oke. Ustazah, oke, gitu ya. Bolehkah kita tegas sama orang yang berhutang? Boleh, nggak masalah. Tegas itu harus, karena itu adalah hak kita. Ustazah, oke, kalau masih punya utang, apakah harus sedekah? Sedekah itu tidak harus. Sedekah itu sunnah. Kalau teman-teman hutangnya masih jauh jatuh temponya, masih 5 tahun lagi, 2 tahun lagi, sedekahlah. Justru sedekah itu bisa mengurangi hutang kita dengan cara Allah akan tambahkan rezeki kita. Yang tidak boleh itu adalah hari itu kita harus bayar hutang 200.000. Malah kita memilih sedekah 200.000. Itu yang nggak boleh. Ustazah, apa doa agar orang lupa sama aib kita? A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan semua makhluk. Kalau aib mbak terbuka, mbak gak usah pusing banget. Yang penting mbak tidak melakukannya lagi. Orang akan lupa, karena gak setiap orang harus mikirin mbak. Orang juga punya beban hidup. Orang juga tidak akan mikirkan kita terus. Salah itu gak apa-apa mbak. Yang penting jangan melakukan lagi. Maafkan diri kita kalau aib kita kebuka. Selanjutnya kita berubah.
Sesimpel itu aja, nggak perlu terlalu takut. Nanti orang yang mengerti akan tetap percaya dan memperbaiki kita. Orang yang tidak mengerti dia akan pergi dan kita juga nggak butuh mereka. Tenang aja, semua baik-baik aja. Ustazah mengurangi interaksi dengan orang yang berbuat jahat kepada kita harus. Umar bin Khattab pernah berkata, tinggalkan setiap orang yang menyakiti engkau. Karena itu akan membuat engkau selalu terluka dan dia selalu berdosa. Jadi mengurangi urusan dengan orang-orang yang suka menyakiti kita itu untuk menyelamatkan dirinya supaya dia tidak lagi terus berdosa. Oke? Yang tidak kita ucapkan hanya kenapa kau tak mau teman sama aku? Aku takut kau banyak dosa. Kenapa kau nyakitin aku terus? Itu yang gak kita ungkapkan. Sebenarnya itu maksud kita. Ya, aku beberapa kali waktu masa muda dulu menghindari berteman dengan orang-orang yang suka nyebelin, yang suka nyakitin, yang udahlah salah tapi merasa benar. Dia nanya ke aku, Nel, kenapa kok kamu sekarang menjauh? Kalau aku mau ngomong, aku akan ngomong. Kamu tuh nyebelin banget, nyakitin terus kalau ngomong. Dia aja ngomong gak nyambung, udah dibenerin malah merasa lebih hebat. Dalam hatiku aku pengen ngomong, aku gak mau teman sama kamu lebih dekat, karena aku gak mau engkau selalu berdosa karena nyakitin aku. Tapi kan gak mungkin kita omongkan, oke? Kasihan mereka. Ya, oke ya. Ustazah, oke. Doa apa biar istiqomah ibadahnya? Doanya panjang. Sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kuatkan hatiku atas ibadah kepadamu dan atas agamamu. Tapi intinya konsisten dan istiqomah itu adalah paksakan aja. Hal iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik kadang turun. Waktu dia naik kerjakan. Waktu dia turun paksakan. Orang yang konsisten pun males juga. Cuman bedanya orang yang konsisten walaupun dia malas dia tetap mengerjakan. Apakah aku gak males? Males juga. Cuman aku tetap mengerjakan. Ya. Bahkan teman-temanku bilang aku ini si paling konsisten. Seperti tidak ada rasa malas. Ada tapi tentu tidak sering. Karena sekarang di usiaku yang sudah maghrib menjelang tahajud ini aku memilih mengerjakan apa yang aku suka. Tapi dulu aku mengerjakan apapun yang bisa aku kerjakan. Males nggak? Males juga. Cuman tetap aku kerjakan. Oke. Ustazah, oke. Apakah sunnah wajib untuk anak perempuan? Jawabannya tidak. Ustazah, kalau anak yatim dimakan ibu tiri. Kalau hak anak yatim dimakan ibu tiri. Tergantung mbak. Seandainya anaknya masih di bawah pengawasan ibu tirinya. Lalu kemudian dia masih belum balik. Otomatis biayanya diakomodasi dan diatur oleh ibunya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia udah balik, anaknya berhak memegang uangnya. Bolehkah sholat malam 11 rakaat sama sholat taubat hajat? Berarti ada witirnya. Boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, kalau sering difitnah jelek-jelek, diadu domba, tapi saya diam dan menjauh, gimana bu? Diam aja, nggak ada masalah. Biarkan waktu yang menjawabnya. Tapi orang menganggap aku tidak merespon. Respon kita adalah diam dan diam itu adalah respon. Kalau cuma difitnah doang, digosipin doang, itu nggak ada masalah guys. Nggak ada problem. Nanti juga hilang dengan sendirinya. Fitnah dan gosip orang itu ibarat air yang diisi tanah. Makin diaduk, dia makin keruh. Karena teman-teman klarifikasi pun belum tentu orang-orang akan percaya sama kita. Biarkan dunia menyeleksi. Yang tetap bersama kita dan menegur kita kalau kita salah, itulah teman kita. Yang kemudian meninggalkan kita, kita juga nggak perlu mereka. Ustazah, oke, aman ya. Benar sekali ya. Dan yang paling penting, teman-teman, orang nggak mikirin kita terus. Jadi nggak usah terlalu merasa gusar kalau diceritakan. Ntar dia pulang ke rumah setelah gosipin kita, dia juga lupa kok. Besok dia ketemu orang lagi, dia gosipin lagi, ntar dia juga lupa. Iya kan? Ada orang yang ingin menjatuhkan kita. Lalu kemudian dia menghina kita, menghujat kita. Nggak semua orang juga percaya sama dia. Gitu kan? Ntar juga dia udah ngopi sama istrinya udah lupa lagi. Ada orang-orang yang tugasnya memang menggibahkan orang. Tapi nanti kalau dia ingat dia akan lakukan lagi. Mau teman-teman membela diri, menyatakan teman-teman benar, nanti dia ingat dia akan buat lagi. Ikuti aja gaya mainnya. Sementara kita ngapain? Lakukan yang membuat kita lebih produktif, terlihat lebih baik. Karena balasan yang terbaik kepada orang yang zalim adalah menunjukkan bahwa kita punya upgrading diri. Bahwa kita punya sesuatu yang terus bertumbuh ke depannya. Balas dendam yang paling baik adalah menunjukkan bahwa diapain pun everything is okay. Aku baik-baik aja.
Oke. Ustazah, sholat subuh Mas Bu 1 rakaat. Kunutnya berarti kalau Mbak tim kunut, maka Mbak kunutnya 2 kali. Ikut imam dan sendiri. Oke. Ustazah, oke ya. Qada sholat di waktu sholat asar dan subuh bisa di waktu sholatnya. Itu pun kalau ingat jumlahnya. Ustazah, oke, gini ya. Kata-katanya ini kata-kata yang mana? Aku ngomong apa tadi? Kayak gitu ya. Oke, Ustazah, oke, aku lupa kata-kata yang mana, guys. Ustazah, oke, gitu ya. Kalau orang menzolimi seperti tadilah. Kezoliman, gini loh guys. Seberapa kuat orang zolimin kita, guys? Seberapa punya kekuatan mereka untuk menjatuhkan kita? Nggak terlalu kuat kok, guys. Mereka juga punya batasan kekuatan kok. Kemarin ada temanku curhat. Aku di Kota Pekanbaru, Nel, ada orang yang memfitnah aku. Fitnah atau gosip? Saya gituin. Kamu ngelakukan nggak? Oh ya, aku ngelakuin sih, Nel. Berarti kamu salah. Oh iya, Nel, aku salah. Terus kamu digosipin kan? Iya, bukan fitnah loh mereka. Mereka gosip loh. Iya sih, Nel, aku memang salah. Berarti mereka gosip ya, bukan fitnah ya. Iya, terus aku gimana? Kamu sadar nggak kalau itu salah? Salah, Nel, kamu ubah. Oke, aku berubah, Nel, janji. Terus mereka aku apain, Nel? Abaikan. Nanti mereka jatuhin aku. Seberapa kuat orang tuh jatuhin kamu? Nggak akan mungkin 1 pekan baru nih kamu jatuh karena omongan mereka. Nggak bakal kuat. Apalagi kalau Allah tidak mengizinkan. Yang penting kamu berubah. Jadi kezoliman orang itu nggak akan besar, guys. Dia mau ngomong ke orang mana tentang aib kamu. Dia mau ngomong ke seluruh kota, seluruh penjuru negeri juga. Dia bukan siapa-siapa. Oke kan? Dia bukan siapa-siapa. Dia mau ngomong kemana gitu ya. Dan diomongkannya pun belum tentu orang percaya. Yang penting kamu berubah ke arah yang lebih baik. Ya, perbaiki diri. Biarkan dunia bergaduh dan kamu jangan membalas. Kalau membalas, energinya habis gitu. Oke, tapi karena aku takut. Seberapa kuat dia? Paham ya maksud aku ya. Pemikiran seperti itu harus dilatih supaya kita lebih tawakal, supaya kita lebih berserah diri, supaya kita lebih santai, wise, bijaksana. Yang penting kalau kita salah kita ubah. Nggak apa-apa salah. Aduh aku salah, aku digosipin. Nggak apa-apa. Yang penting kita jangan lakukan lagi. Allah menegur kita dengan cara itu. Nggak apa-apa. Ya salah itu nggak apa-apa guys. Yang penting jangan lakukan kedua kalinya. Oke? Gitu ya. Ustazah, orang diam aja disenggol Zah. Ya, tapi seberapa kuat mereka? Gak bakal kuat, gak bakal kuat. Apalagi kalau Allah gak ngizinkan. Loh kalau Allah gak ngizin lah, kalau kamu berubah Allah gak akan izinkan kamu jatuh. Kecuali kamu tetap jahat. Kan seperti itu. Ya. Oke, tapi aku takut nanti aku digosipin. Mau kemana digosipin? Dia bukan siapa-siapa. Presiden bukan, artis juga bukan. Palingan dia cuma ngomong ke tetangga doang. Berapa keluarga lah, palingan 10 keluarga aja. Itu udah mantap kali itu kan. Palingan dia cuma ngomong ke 5 orang. Dia mau ngomong ke jutaan orang juga gak bisa. Iya kan? Jadi kayak gitu guys, masalah itu kecil teman-teman. Yang penting kita selalu upgrade. Jadi jangan terlalu pusing sama manusia. Yang penting teman-teman upgrade diri, perbaiki diri, isi waktu yang bermanfaat, teman dengan orang-orang positif, berbaik sangka, itu aja. Jangan sibukkan manusia ya teman-teman ya. Nanti tauhidnya bermasalah loh. Pikirkan apa kata Allah tentang kita, bukan apa kata orang tentang kita. Nggak usah gusar. Gusar itu kalau nggak tahajud, kalau nggak sholat subuh, kalau nggak qada puasa, kalau teman-teman buka aurat, kalau teman-teman melawan orang tua, kalau teman-teman melakukan dosa, kalau teman-teman telat bangun subuh, itu baru gusar. Karena itu jelas dosanya dan jelas kita akan kena musibah karena dosa itu. Oke? Kayak gitulah guys. Nih aku jadi kultum, panjang kali pun ceramahku malam ini ya guys. Yuk kita lanjut guys. Aku jadi ya kita ngobrol aja kan guys. Kita ngobrol aja. Ustazah, oke, yang mana. Ustazah nih ngomong terus ya kan. Nah, gimana ya kan? Ustazah, oke, jadi dekat kita ya. Siap, everything is okay. Ya, oke. Ustazah, perempuan yang belum bertemu jodoh, sebaiknya sebentar ya. Sebaiknya usaha seperti apa yang harus dilakukan? Ta'aruf. Yang penting jangan berzina, udah itu aja. Ta'aruf, jangan dipaksakan menikah dengan orang yang sembarangan hanya karena takut dianggap nggak menikah ya. Oke. Yang penting jangan berzina ya.
Oke, Ustazah, sekali-kali panjang kultumnya ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, berdoa hati berdebar, nggak masalah. Ada dalil, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Bahwa orang beriman itu ketika dibacakan ayat Allah, maka bergetar hati. Nggak ada masalah ya. Kalau istri diselingkuhin sama suami, oke. Dan diketawain sama selingkuhan suami. Pertanyaannya apa? Coba ya. Ustazah, gimana cara taubat kita diterima? 1. Berjanji tidak melakukan lagi. 2. Mengisi hari dengan ibadah. Yang ketiga, perbanyak melakukan sholat sunat taubat. Yang keempat adalah kalau kita melakukan lagi, kasih denda diri kita. Contoh, ya Allah, saya pengen taubat dari gosip. Sekali kita bergosip, maka denda sedekah subuhnya jadi 50.000. Ya Allah, saya pengen nutup aurat keluar rumah. Sekali kita buka aurat, maka kita mesti tahajud 8 rakaat selama sebulan. Misalnya seperti itu. Ganti setiap dosa kita dengan kebaikan. Oke. Ustazah, qobliyah subuh batasnya jam berapa? Qobliyah subuh itu selagi masih ada waktu subuh. Ya. Enak berteman sama Ustazah Nela, hati tenang. Aku tipe orang yang selalu mengecilkan masalah dan yakin setiap masalah itu kecil, teman-teman. Semua ada jalan keluarnya. Sudah 22 tahun aku dakwah. Berarti sudah 22 tahun pula orang curhat ke aku. Rata-rata masalah mereka tuh kecil. Cuman pikiran mereka aja membesar-besarkan. Semuanya nggak ada terjadi apa-apa. Nanti 2 hari lagi, 3 hari lagi aku telepon. Gimana? Baik-baik aja kan? Baik aja, Nel. Cuma mereka panik aja. Ya, kayak gitulah teman-teman ya. Mereka panik aja. Baru digosipin dikit panik. Panik ya. Jadi coba tenang aja dulu. Selesai aja nanti itu. Gitu ya. Kayak gitu sih teman-teman ya. Semoga sehat selalu ya. Nggak ada masalah tuh yang besar. Nggak mungkin Allah zolim sama kita ngasih masalah yang nggak sanggup kita pikul. Aman ya. Ustazah, oke. Doa sholat hajat gimana? Niat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, pasang niat lagi. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, kayak gitu aja. Nah, lalu kemudian banyak doa setelah sholat hajat. Usia Ustazah berapa? Bentar aku hitung dulu. Sampai sejauh ini sama kayak kemarin. Usiaku tergantung cuaca. Di sini cuaca cukup panas. Jadi usiaku malam ini 72 tahun. Besok kalau cuaca dingin bisa jadi 17 tahun. Tapi aku besok nggak tahu sih. Kalau bisa jadi usiaku tergantung moodku. Nanti aku coba update ya. Ustazah, kalau musim hujan ya 27 tahun. Ustazah, ada teman pernah deket di zamannya. Sekarang dia duda, dia suka sama saya. Saya nggak balas, apa perlu diblok? Mbak udah menikah? Kalau udah menikah, ya tidak usah dibalas, walaupun tidak diblok. Tapi kalau Mbak belum menikah, gas lah. Ustazah, usianya berubah-ubah. Ya, sejauh ini seperti itu. Bercanda ya. Ustazah, bercanda saja. Ustazah, oke, gitu ya. Oke, siap ya. Oke, sebentar. Ini masih ketawa, aku belum bisa baca. Oke, baik. Apa benar suami istri diem-dieman itu adalah tidak diterima sholatnya? Bukan tidak diterima sholatnya. Ditangguhkan pahalanya. Siapa yang tidak bersapaan melewati Senin dan Kamis. Ya, Senin, Kamis kan 3 hari. Maka di hari Senin dan Kamis, itu malaikat akan membawa catatan amal kita ke langit. Dan orang-orang yang bermusuhan itu amal kebaikannya tidak disetor kepada Allah. Itu aja maksudnya. Kok auranya kayak 87 tahun? I think nggak kayak 87 tahun sih aura lu. Kayak 200 tahun. Ustazah, oke gitu ya.
Oke. Nah, Mbak Ayu tergantung cuaca, Mbak. Biasa itu kok, Mbak. Nggak mungkin menghasilkan yang persis karena itu adalah alam. Kecuali pabrik. Ustazah, oke. Nah, gitu ya. Tunggu lu. Woi, ngapa ketawa? Oke, gitu ya. Bagaimana cara bertaaruf yang benar? Tolong yang sudah expired, mati pajak, sudah menikah, minggir dulu. Aku mau jelaskan tentang anak muda nih yang mau ta'aruf. Coba yang lain minggir dulu, minggir. Aku mau jelasin tentang ta'arufnya anak muda. Oke, yang sudah tidak muda, belok dulu. Santai dulu, diparkir. Aku mau jelaskan. Cara ta'aruf itu gini, Mbak. Bahwa dia pakai orang ketiga. Jadi dia ada ini ya. Dia ada biodata, nama, biasanya usia, pekerjaan, penghasilan, hutang, dan prinsip hidup. Nah, itu bagus itu. Ta'aruf itu kita tahu berapa penghasilannya, berapa hutangnya, berapa beban hidupnya, bahkan prinsip hidupnya. Contoh, saya sebagai perempuan mau bekerja dan saya ingin dimutasi dan jangan dilarang. Saya dimutasi-mutasi kalau kerja dan Anda harus siap LDR. Saya anak satu-satunya, kemungkinan akan tinggal di rumah orang tua saya. Kamu mau nggak? Saya itu anak satu-satunya dan orang tua saya tinggal di rumah kita nanti. Kamu mau nggak? Saya itu pokoknya prinsipnya adalah hanya mau tinggal dengan orang tua saya. Kayak gitu. Nah, itu adalah ta'aruf. Jadi lebih jelas. Nggak seperti pacaran. Lagi apa, di mana, I love you, I miss you, aku selamanya bersamamu, bebe. Sementara tidak ada kepastiannya. Oke, gitu dia. Ya, jadi ta'aruf itu dia lebih ketat, teman-teman. Jelas berapa hutang yang dia bawa dalam rumah tangga. Jelas bagaimana dia mengelola keuangan. Jelas kalau dia ada judi online pasti akan ketahuan. Cuman banyak orang yang tidak memilih jalur ta'aruf. Oke, yang sudah expired boleh masuk lagi. Yang sudah usia maghrib menjelang isya masuk lagi. Aku udah selesai ngomong dengan anak muda. Ya, yang sudah tidak muda udah boleh masuk. Tadi lagi di parkiran kan, masuk lagi. Ustazah, oke gitu ya. Oke. Nggak apa-apa, aku masuk tas aja Ustazah. Astagfirullahaladzim. Tadi teman-teman masuk ke tas aku ya. Ya Allah guys. Habis baca doa tadi pas kajian guys ya. Terus ada email yang harus aku balas. Walhamdulillahirabbil alamin. Aku langsung balas email guys. Jugu. Aku kira aku udah tutup live. Aku tutup lah liveku. Ku masukkan ke dalam tas. Andaikan teman-teman ya, setelah itu aku mau nelpon guys tentang kerjaanku yang lain di mobil. Saya chat, saya balas email. Sebentar lagi saya call back. Seandainya lah teman-teman ikut, alamak jah. Apalah cerita ustazah nih ya. Tadi aku mau kerja di mobil guys, ya kan. Nah, untuk lah gimana rasanya dalam tasku? Adem nggak? Adem nggak? Oke, untung ada yang ngechat aku ya guys. Nanti aku telepon lagi gitu. Aku mau macam zoom tadi di dalam mobil sambil jalan aku ngezoom. Ya kalau ndak ya Allah ngap ya, adem ya masuk tas. Jadi ceritanya tadi teman-teman yang bingung. Jadi live ini nggak aku tutup, kemasukin dalam tasku. Nah sesalah napas kawan-kawan di dalam tas. Untung kematikan setelahnya ya. Kalau enggak udah kebawa-bawa lah teman-teman cerita apalah itu ya. Oke, Ustazah. Oke, doa minta awet muda dong nggak ada. Nanti aku banyak saingan. Nggak mau aku kasih doa itu ya. Oke, siap ya teman-teman ya. Ustazah, gimana cara minta maaf kepada orang tua yang meninggal ya? Oke, jadi begini ya. Cara minta maaf kepada orang tua yang meninggal. Pertama, kirimkan bacaan Quran sampai hatam buat dia. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah bisa kirimkan sholawat buat dia. Ya. Yang ketiga, bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia. Yang keempat, bisa juga teman-teman melakukan yang namanya sedekah atas nama dia. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Atau bisa juga kurban atas nama dia, atau bisa jadi haji, umroh atas nama dia. Masya Allah, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang telah meninggal ya.
Ustazah, oke sebentar ya. Puasa Daud Senin, Rabu, Jumat, mulai lagi Senin nggak boleh. Puasa Daud itu harus sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Ustazah ta'aruf janda anak 3, silahkan bebas mau ta'aruf, nggak apa-apa. Ustazah, bolehkah sedekah dengan saudari yang yatim? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, iya Mbak Ruli ya, jadi masuk tas. Oke, Ustazah, tasnya panas masa iya, tasnya adem guys ya. Itu sudah sesuai dengan kondisi cuaca tasku itu, udah anti panas. Teman-teman sepele sama tas aku ya. Itu tas yang bisa lebih usianya lebih panjang itu guys, mana ceritanya? Ya. Oke, Ustazah, sholat tapi niat dalam hati ya, enggak apa-apa. Sholat niatnya dalam hati nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, aman ya. Oke, aman ya. Sasa-sanggup Ustazah. Kalau sholat qobliyah subuh pakai kunut boleh nggak? Jangan. Yang pakai kunut itu cuman sholat subuh aja. Itu pun hanya disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi ya. Itu hanya disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi ya. Iya waktu kajian siang Mbak, pertama kali dalam 2 tahun aku belum matikan live ya. Ustazah, zakat fitrah sama saudara kandung yang tak mampu boleh. Ke saudara boleh zakat, tapi ke anak dan ke orang tua nggak boleh ya. Ustazah, sudah 24 kali saya bertanya, tidak kebaca. Tidak ada rezeki Ustazah. Malah ini yang kebaca Mbak Celia. Coba diketik lagi Mbak Celia, maafin aku ya. Ustazah, bolehkah puasa Daud tapi diniatkan bayar hutang? Berarti bukan puasa Daud namanya. Itu adalah puasa kodo namanya. Jadi satu niat satu amal ya. Satu niat satu amal ya. Oke, gitu ya. Zah, gimana memutuskan hubungan bersaudara? Berhubungan gimana? Saudara murtad, apakah hubungan saudara jadi putus? Baik, secara hubungan biologis nggak putus, tapi secara agama putus. Jadi kalau ada saudara kita yang non muslim, kalau dia mengucapkan salam, nanti kita cuma jawab waalaikum saja. Kalau dia kemudian meninggal, maka kita tidak boleh mendoakan dia. Ya, kita tidak boleh mendoakan dia. Kita hanya boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah yang disedihkan Rasulullah saat Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan kafir. Maka kemudian Rasulullah sedih karena tidak bisa mendoakan daripada almarhum, daripada pamannya Abu Thalib. Ya, Ustazah, aku udah berusaha mendekat sama Allah. Kenapa cobaan terus datang kepadaku? Enggak ada masalah. Bertahan aja, tetap ibadah. Nanti masalahnya selesai sendiri kok, ya. Masalahnya selesai sendiri kok, teman-teman ya. Ustazah, betul ya. Ustazah, apa doa sujud syukur? Doa sujud syukur adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Jadi begini, ketika teman-teman misalnya dapat nikmat nih. Hei, anak kamu naik jabatan loh. Teman-teman sujud aja langsung. Sujud langsung. Ya. Baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Tapi aku pengen teman-teman lakukan aja sujud syukur setiap habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, lalu sujud. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Gitu ya teman-teman ya. Gitu aja. Lakukan aja sujud syukur setiap habis sholat ya. Lakukan sujud syukur setiap habis sholat ya. Ustazah, kalau sholat witir di luar Ramadan apa boleh pakai kunut? Boleh Pak Sudirman, nggak masalah. Bagaimana orang tua salah kalau kita kasih tahu terus marah. Tapi kita tahu itu dosa, enggak apa-apa. Ingatkan aja tanpa menyakitinya. Kalau dia marah, udah. Yang penting kita udah mengingatkan. Ustazah kok nggak pernah marah? Saya tidak mungkin marahkan teman-teman. Orang baik semua. Enggak lah.
Ya, enggak aman teman-teman ya. Ustazah, kalau bekas dijilat guguk itu harus disucikan dengan cara 1 kali tanah hitam, lalu dibasuh dengan 6 kali air. Jangan pakai sabun. Habis baru boleh pakai sabun, ya. Oke, Ustazah, apa doa orang yang selalu merendahkan kita? Allahumma gfirli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Ya Allahumma gfirli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. I think aku suka guys direndahkan. Justru dengan direndahkan itu kita bisa lebih dendam positif. Jadi ketika kita direndahkan, kita lebih punya dendam positif. Ya, oh gitu. Kita buktikan kalau kita bisa. Dalam hati kita aja. Jadi semuanya itu dibawa positif aja guys. Kalau ada orang muji kita, kita tanya, kamu nih baik, baiknya di mana ya? Coba jelaskan, biar aku pertahankan. Terus kalau ada orang yang merendahkan, oke, saya akan buktikan kalau saya bisa. Jadi enggak apa-apa. Ditinggikan orang alhamdulillah, direndahkan orang, jadikan sebagai cambuk untuk kita bisa lebih baik. Paham ya teman-teman ya? Almarhum bapakku membesarkan aku dengan merendahkan. Karena dia tahu kalau aku direndahkan, aku akan semakin lebih maju. Seperti itu guys. Jadi bapakku itu, kamu gak bakal bisa. Ini aja kamu gak bisa. Aku cerita tuh ke mamaku. Mak, masa bapak bilang aku gak bisa, mak? Aku bisa loh, mak. Coba lihat ya, mak ya. Nanti aku lakukan, nak. Oke, nak. Tunjukkan sama bapak kamu kalau kamu bisa. Nah, itu cara orang tua aku mendidik aku. Karena dia tahu kalau aku direndahkan, aku akan lebih naik. Nah, coba deh kita jadikan semua momentum itu baik. Kalau ada yang orang muji kita, kita pertahankan. Kalau ada orang merendahkan kita, kita buktikan. Oke? Gitu ya. Nah, Ustazah, oke, gitu ya. Cara bayar kafarat. Kafarat apa? Kafarat apa dulu? Apa kafaratnya? Kafarat apa? Ya, kafarat banyak. Kafarat berhubungan badan,